Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang nilai tukar dan aliran modal asing. Anggota kelompoknya yaitu 3 orang. Yang pertama itu Dian Putri Fauzia dengan NIM terakhir 037, Tata Armita dengan NIM terakhir 064, dan nama saya Itat Ilyas Kamaluddin dengan NIM terakhir 069. Yang pertama yaitu pendahuluan. Globalisasi dan perkembangan pasar keuangan telah meningkatkan arus modal antar negara. Bagi Indonesia, aliran modal asing menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pergerakan modal asing juga dapat mempengaruhi nilai tukar serta stabilitas moneter. Hal ini menunjukkan bahwa aliran modal asing memiliki peran penting dalam dinamika perekonomian suatu negara. Konsep aliran modal asing. Pengertiannya yaitu, aliran modal asing adalah perpindahan dana dari luar negeri ke suatu negara untuk tujuan investasi dan pembiayaan ekonomi. Dalam perekonomian terbuka, aliran modal asing menjadi salah satu sumber dana yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Bentuk aliran modal asing yaitu FDI atau Foreign Direct Investment, yaitu investasi jangka panjang pada sektor real seperti pembangunan pabrik, infrastruktur, atau pembukaan usaha baru. Yang kedua yaitu FPI, Foreign Portfolio Investment, investasi pada instrumen keuangan seperti saham dan obligasi yang bersifat lebih fleksibel dan mudah berpindah. Yang ketiga yaitu pinjaman luar negeri, dana yang diperoleh pemerintah atau sektor swasta dari lembaga dan pihak luar negeri untuk membiayai berbagai kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu faktor pendorong aliran modal asing. Tingkat suku bunga yang menarik, stabilitas ekonomi dan politik, prospek pertumbuhan ekonomi, yang keempat stabilitas nilai tukar, yang terakhir yang kelima kemudahan regulasi dan iklim investasi, yang terakhir kondisi ekonomi global. Selanjutnya yaitu keterkaitan aliran modal asing dan nilai tukar. Aliran modal asing dan nilai tukar memiliki hubungan yang erat dalam perekonomian terbuka. Pergerakan modal asing yang masuk maupun keluar suatu negara akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing sehingga bertambah pada pergerakan nilai tukar. Jadi alur hubungannya adalah modal asing masuk atau capital inflow, permintaan rupiah meningkat, nilai tukar rupiah menguat, modal asing keluar atau capital outflow, terus permintaan dolar meningkat, nilai tukar rupiah melemah. Berikutnya adalah dampak positif aliran modal asing. Yang pertama, menambah sumber pembiayaan investasi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan transfer teknologi dan keterampilan. Yang kelima, menambah cadangan devisa negara. Yang terakhir, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Berikutnya adalah risiko dalam aliran modal asing. Yang pertama, kemungkinan terjadinya capital flight atau pelarian modal. Yang kedua, sudden reversal atau pembalikan arus modal secara tiba-tiba. Yang ketiga, volatilitas nilai tukar. Yang keempat, ketergantungan terhadap modal asing. Yang kelima, kerentanan terhadap krisis ekonomi global. Berikutnya adalah aliran modal asing dan stabilitas moneter. Aliran modal asing memiliki pengaruh yang besar terhadap stabilitas moneter suatu negara. Arus modal yang masuk maupun keluar dapat mempengaruhi berbagai indikator moneter, antara lain 1. Mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, 2. Mempengaruhi jumlah uang beredar, 3. Berpotensi memicu inflasi atau tekanan harga, yang keempat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, yang kelima menjadi pertimbangan dalam kebijakan moneter. Selanjutnya adalah peran Bank Indonesia dalam mengelola aliran modal asing. Besarnya pengaruh aliran modal asing terhadap nilai tukar dan stabilitas moneter menjadikan Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan perekonomiannya. Berbagai kebijakan dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dan pergerakan modal asing, antara lain 1. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, 2. Mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter, 3. Mengelola cadangan devisa negara, 4. Melakukan intervensi di pasar valuta asing ketika diperlukan, 5. Menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan yang terakhir merespon dinamika ekonomi dan keuangan global. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus mengenai krisis moneter Indonesia tahun 1997 sampai 1998. Sebelum krisis terjadi, Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang stabil sepanjang tahun 1980-an hingga 1990-an. Selisih suku bunga dalam negeri dengan luar negeri juga menarik aliran modal asing, terutama investasi portofolio atau FPI ke pasar saham dan obligasi Indonesia. Selain itu, nilai tukar rupiah tergolong stabil dan hanya terapresiasi sekitar 4% per tahun sejak 1986, sehingga investor asing merasa nyaman untuk menanamkan modalnya. Namun di balik kondisi tersebut terdapat kerentanan yang tersembunyi. Indonesia sangat bergantung pada modal asing jangka pendek atau hot money. Di sisi lain, sistem perbankan masih lemah karena regulasi dan pengawasannya belum memadai. Selain itu, banyak perusahaan memiliki utang dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
tetapi belum memiliki perlindungan terhadap risiko perubahan nilai tukar. Selanjutnya, pemicu krisis. Pemicu krisis bermula ketika mata uang bat Thailand diserang oleh spekulan pada periode Maret hingga Juni 1997. Krisis tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan. Akibatnya, investor asing mulai panik dan menarik dananya kawasan Asia termasuk Indonesia. Sejak Agustus 1997, rupiah mulai mengalami tekanan akibat keluarnya modal asing dalam jumlah besar sehingga nilainya melemah tajam. Secara umum, penyebab krisis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi penyebaran krisis finansial Asia, kepanikan investor global, serta spekulasi terhadap mata uang di kawasan Asia. Sementara faktor internal meliputi besarnya utang luar negeri swasta, lemahnya sistem perbankan, serta tidak adanya lindung nilai atau hedging terhadap utang dalam valuta asing. Jatuhnya nilai tukar rupiah. Pada slide ini dapat kita lihat bahwa nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang sangat tajam selama krisis moneter 1997 hingga 1998. Pada Juni 1997, nilai tukar rupiah masih berada di sekitar 2.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun, akibat keluarnya modal asing secara besar-besaran dan menurunnya kepercayaan investor, rupiah terus terdepresiasi hingga menembus sekitar 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada awal tahun 1998. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis kepercayaan dan capital flight dapat memberikan tekanan yang sangat besar terhadap nilai tukar suatu negara. Selanjutnya, capital flight dan sudden reversal. Pada awalnya, investor asing portofolio atau FPI banyak menanamkan modal di Indonesia karena tertarik dengan tingkat suku bunga yang tinggi dan stabilitas nilai tukar rupiah. Namun, ketika krisis kepercayaan terjadi, para investor secara tiba-tiba menarik dananya dalam jumlah besar meskipun Bank Indonesia berupaya menahan arus keluar modal dengan menawarkan tingkat bunga yang tinggi. Modal asing tetap keluar secara besar-besaran. Peristiwa ini merupakan contoh nyata dari sudden reversal, yaitu pembalikan arus modal secara tiba-tiba. Selain itu, terjadi pula capital flight, yaitu keluarnya modal asing dengan sangat cepat karena investor menjual aset dalam rupiah dan membeli dolar Amerika Serikat dalam jumlah besar sehingga depresiasi rupiah menjadi semakin parah. Dampak terhadap stabilitas moneter. Krisis moneter memberikan dampak yang sangat besar terhadap stabilitas moneter Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis dari 4,7% menjadi minus 13,1%. Inflasi juga meningkat tajam dari 6,2% menjadi 77,6%. Selain itu, jumlah pengangguran bertambah dari sekitar 4,7 juta orang menjadi 8,1 juta orang. Data tersebut menunjukkan bahwa krisis moneter tidak hanya memengaruhi nilai tukar, tetapi juga berdampak luas terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Respon Bank Indonesia dan IMF. Untuk mengatasi krisis, Bank Indonesia mengambil berbagai langkah, di antaranya melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, menaikkan suku bunga guna menahan capital outflow, menjaga cadangan devisa negara, mengelola likuiditas perbankan di tengah kepanikan, serta menutup 16 bank bermasalah pada November 1997 sesuai arahan IMF. Sementara itu, IMF memberikan paket bantuan sekitar 43 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari 1998. IMF juga mewajibkan reformasi struktural di bidang perbankan, fiskal, dan moneter, mendorong transparansi serta penutupan bank yang tidak sehat, dan mendukung liberalisasi ekonomi sebagai syarat pinjaman untuk membantu memulihkan kepercayaan investor. Dapat disimpulkan dari presentasi ini bahwa aliran modal asing merupakan salah satu sumber pembiayaan penting yang dapat mendukung investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Namun, aliran modal asing juga memiliki hubungan yang erat dengan nilai tukar dan dapat memengaruhi stabilitas moneter. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang tepat agar manfaat aliran modal asing dapat dioptimalkan tanpa mengganggu stabilitas perekonomian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.